Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita trade dan membaca arah menggunakan dua arah BBMA ataupun SOP power di atas power yang pernah saya cerita dengan student saya. Nah, dan ini juga kita bisa trading di masa sideway menggunakan cara ataupun SOP arah dua arah BBMA ini tadi. Nah, jadi ini merupakan kelanjutan dari video dari lukisan juga yang saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya coba ilustrasikan di dalam live market ya. Bagaimana pula perlakuan dengan menggunakan arah itu tadi untuk trading di masa sideways. Nah, seperti sebelum saya mulai, perlu teman-teman ingat semua, dimana setiap saya katakan ketika kita menjumpai arah sebuah time frame, ya, ketika kita menjumpai arah sebuah time frame, kita mesti mengkonfirmasi arah yang akan jadi acuan kita menunggu re-entry-nya tadi itu haruslah ada di time frame satu level di atasnya arah CS yang menyatakan arah juga. Nah, seperti itu. Nah, namun bagaimana cara menyikapinya dalam kondisi market sideways dan kita tetap juga mau entry seperti scalping? Nah, beginilah ilustrasinya. Oke, kita mulai dari sini. Oke, sini saya udah buat panah-panah ini tadi. Nah, jadi di sini bermula dari sini yang saya panahin, kita tandai nih. Di sini keluar CS arah kuku buy, ya. Arah kuku buy. Arah kuku buy yang tidak dilengkapi dengan setup full BBMA itu pertanda market akan membuat sideways. Itu isyaratnya, isyarat saja, tapi kita hanya perlu ambil fokus pada arah. Nah, oke. Di sini kita jumpai arah. Di M5 kita jumpai arah. Syaratnya apa? Untuk melakukan kenaikan sesuai dengan SOP yang saya ajarkan sebelumnya, harus ada di time frame M15 ataupun time frame atasnya yang menyatakan arah juga, arah buy yang searah dengan arah arah kuku buy ini. Nah, kita pindah ke M5, M15. Nah, di M15 kita dapat lihat di sini market itu ditahan oleh zone re-entry sell. Ya, zone re-entry sell MA5, MA10 high. Kenapa dia ditahan di situ? Ya. Karena di sini juga ada arah awal sell. Nah, inilah perlawanan dari seller dan buyer yang sama-sama kuat di masa sideways itu tadi. Nah, oke, bagaimana cara untuk ambil entry nih? Ada CS arah kuku nih. Bagaimana cara ambil entry CS arah kuku buy ini? Nah, kita turun ke time frame ketiga ataupun time frame M1, ya. Nah, justru di sini entry-nya itu kita dapat bermula dari sini. Ya, di sini menjadi ekstrim CS arah kuku, ya. Dan ini re-entry pertama dia. Karena ini tidak bisa kita filter, kita hanya perlu menunggu masuk di zone re-entry dia nih. Nah, sekarang dia buat CS arah kuku nih. Ini CS arah kuku, CS arah kuku lagi, CS arah. Ini CS arah kuku, ini CS arah, ini CS arah. Nah, ini makanya saya tandai di sini CS arah terakhir sebelum dia melakukan penurunan di situ, dan ini re-entry dia. Oke. Kenapa re-entry-nya itu valid? Pertama, seperti yang saya ajarkan sebelumnya, ini ada pin bar, ya, isyarat reversal. Nah, tapi di sini kita diragukan nih, ada arah kuku sel lagi. Yang mana akan kita pegang? Nah, seperti itu. Jadi solusinya, ini kita hidupkan dulu, ini kita hidupkan juga.
dan kita akan lihat di panah biru bawah ini apa yang terjadi di temprem atasnya. M1 kita hidupkan, naik ke M5. Nah, di M5 kita melihat di sini dia ditahan oleh MA5, MA10 low. Dan apa yang mengisyaratkan kita bahwasanya dia di sini akan naik? Di sini nampak ada rejection. Setelah membuat arah ini tadi, dia buat re-entry, dia batal. Ya, no momentum setelahnya. Ya enggak? No momentum dengan isyarat adanya rejection. Ini berapa candlestick rejection nih? 1, 2, 3. Dia mencoba untuk membreak ini tapi tidak mampu. Akhirnya dia membuat rejection. Nah, ketika kita keluar setup di CS arah kuku di sini tadi, makanya kita tidak perlu memegang arah sell ini karena CS arah kuku. Karena CS arah kuku ini ditahan dia, selain ada pimbar ini tadi, oke, ditahan dia di MA5, MA10 low yang ini tadi, di temprem atasnya. Ingat, syarat CS arah seperti yang saya bilang sebelumnya, syarat CS arah ini dia akan valid dia untuk penurunan, harus ada CS arah juga di temprem atasnya. Nampak tidak ada kan? Selain di sini kita dapat rejection tadi, pelemahan tadi itu. Nah, dan dia juga tidak ada arah sell. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalaupun mau lebih jelasnya juga, boleh juga kita lihat di M15. Oke. Di M15 di sini kita melihat ya, sudah ada rejection lagi. Oke, tentu ada nih CS arah awal sell nih. Tentu CS arah awal sell ini berkemungkinan dia untuk membuat entry. Apa tandanya? Karena ini sideways, dia membuat rejection nih. Close CS ini tidak mampu membuat momentum. Tentu dia membuat rejection. Itulah signalnya yang dikasih tahu oleh template M15 pula. Nah, sekarang kita balik ke M1 tadi. Nah, di M1 tadi di sini kita dapat signal. Ini dia. Naik, di sini dia naik dan teruskan kenaikan sampai di sini. Nah, kenapa sampai di sini dia terjadi penerjunan pula? Ya, selain kita lihat di sini di time frame M5 adanya supply price ini yang dia retest, Pak. Kita bisa melihat memang di sini adanya CS arah kuku. Ya, CS arah kuku, CS arah kuku, CS arah kuku. Nah, ini dia buat re-entry. Ya kan? Membuat re-entry dia. Memang entry-entrynya terlajak arah nih. Tapi sebelum ini tadi kita lihat ini CS arah kuku. Apa syaratnya? Nah, seperti yang saya bilang, jika kita melihat ada CS arah kuku di M5 ini, harus ada arah pula untuk membuat pengkukuh dia di temprem atas untuk membuat kenaikan. Tapi apa ternyata CS arah kuku ini membuat re-entry turun? Itu jawabannya di M15. Coba perhatikan. Di M15 nih, panah yang aktif ini di area supply tadi, dia tertahan di area MA5, MA10 high. Oke? Nampak tandanya? Nah, seperti itu. Dia tertahan di MA5, MA10 high, M15. Tandanya itu zone re-entry, itu M15. Nah, oleh sebab itu dia turun. Nah, syarat dia turun tadi, kita di sini melihat lagi adanya CS arah kuku. Ya, CS arah kuku. Seharusnya kalau dia buat re-entry, kita boleh masuk entry-nya ketika dia jemput zone supply yang ini, EBSZ ini. Tapi dia tidak masuk, berarti kita tidak dapat masuk di situ. Karena kalau kita ambil re-entry yang ini, ya, CSM ini re-entry-nya di sini kita ambil sell, itu butuh konfirmasi lagi. Tentu arah yang ini harus ada di time frame M5-nya, arah sell yang searah pula. Nah, oke.
memang di sini kita jumpai adanya arah sel. Ya, tentu setiap arah sel ini tadi dia akan membuat re-entry. Ya enggak? Makanya dia naik di situ. Nah, sekarang kita lihat di M1 tadi, sorry. Nah, dia naik. Kenapa dia naik teruskan ke atas sini? Padahal di M5 tadi ada arah. Ada arah itu kan, ada arah sel. Ya, sama-sama. Ini CSM, di M5 ada CS arah awal. Oke. Nah, jadi kuncinya kita lihat di M15. Coba lihat di M15, sorry. Kita turun dulu. Ketikkan ini. Tengok di M15. Nampak? Di M15 dia masih mereject area MA5, MA10 low yang ini. Close CS yang ini. Di situ pertanda dia masih lemah untuk turun. Oke. Nah, sekarang kita balik dia ke atas. Ya. Balik kita ke temprem bawah. Nah, kenapa lagi sekarang? Ini dia tidak mampu membuat arah kuku lagi. Padahal ini membuat CS arah awal sel M5. Nah, tentu arah sel di M5 ini dia membuat re-entry. Ini dia re-entry-nya. Yang candlestick buy ini. Nah, kenapa dia naik di situ tadi? Dan kenapa palit sekarang turun? Nah, seperti yang kita lihat tadi, di sini ada arah. Ya, ada arah. M5 pun ada arah. Nah, tapi dia re-entry M1 ini dibatalkan. Hanya saja re-entry di M5 yang valid. Kenapa dia di sini valid? Silakan kita hidupin lagi kotak yang ini nih. Nih, kita matikan seri panah yang itu. Kita balik ke M5. M5 nampak dia tertahan buy-nya itu tadi di area supply itu tadi masian. Dan balik kita ke M15 dan M15 masih zone arah re-entry-nya. Nah, sekarang kenapa sekarang terjadi penerjunan? Alasan dia menjadi terjun di saat ini pertama itu di sini kita melihat nampak ini ada arah awal sel. Ya. Arah awal sel ini dia membuat re-entry. Ini dia re-entry dia. Jadi re-entry dia sampai ke atas ini. Ya, re-entry dia sampai ke atas itu disokong dengan analisa yang saya beritahu sebelum ini. Nah, di sini teman-teman dapat lihat. Di sini nampak yang dominan yang memberikan arah ialah setup sel. Ya, arah sel yang lebih dominan. Ini CS arah kuku, CS arah, ini CS arah kuku. Kita baca. Ini CS arah kuku, re-entry, CS arah, re-entry, CS arah, tidak bawa momentum, re-entry, batal. Membuat CS arah kuku. Ini kita baca lagi, ini CS arah kuku. CS arah kuku, re-entry, tidak mampu membawa momentum, tidak mampu keluar, jangankan momentum. Arah awal buy aja tak mampu yang bayang ini. Oke, terjun dia, turun, keluar CS arah awal sel. Pertanda dia batal. Oke, kita abaikan yang ini. Sekarang arah awal sel. Ini buat re-entry di M1. Nih yang buy kecil nih re-entry turun. Dan dia pun turun tidak mampu membuat momentum. Masih lagi dia mau naik. Tentu ini arah. Ini dia re-entry dia. Re-entry-nya turun tapi tak mampu membuat momentum lagi. Jangankan momentum, arah awal sel aja dia tak mampu. Reject malah naik. Buat CS arah kuku udah batal setup kiri ini juga. Nah, ini sekarang setup buy. Setup buy dia membuat re-entry. Re-entry dia pun terlajak dan menjadi arah sel. Oke, memang dia naik. Jawabannya tadi di M1. Kenapa dia naik dan di M15 ada jawabannya. Nah, sekarang kenapa dia re-entry CS arah kuku sel ini masih valid? Ya, kenapa bukan setup buy yang kita pegang? Karena setup buy ini mencoba dia membatalkan re-entry ini tapi gagal. Tandanya nampak CS buy sebatang nih. Dia tidak mampu keluar membuat arah. Itu pertanda re-entry dari CS arah awal sel ini masih valid. Oke? Re-entry CS arah awal sel ini jadi valid. Nah, sekarang kita tengok di template M1. Ya, di M1 nampak di sini dia membuat arah di sini, arah kuku, re-entry dengan CS besar.
isyarat batal. Nah, keluar CS arah kuku sel, ya, CS arah kuku sel, re-entry turun, tidak membuat momentum. Sekarang naik lagi dia, ya, tidak membuat momentum, naik CS arah kuku buy, turun, ditahan lagi, ditahan re-entry-nya palit, karena di sini ada demand juga, naik, membuat CS arah awal, CS arah kuku malan lagi di sini. Tapi memang tidak didukung dengan ekstrim. CS arah kuku, ya, membuat re-entry. Nah, CS arah kuku, nih CS arah kuku juga masian. Nah, di sini dia membuat re-entry, tapi re-entry-nya udah batal. Ya, nampak dibatalkan. MA5 udah di break, MA5 10 low di break, menjadi CS arah awal set. Tentu arah kuku yang ini tadi udah batal. Arah ini sekarang, nah ini re-entry dia. Nah, setelah terjadi re-entry ini, barulah dia lanjutkan penerjunan. Kenapa? Jawabannya ada. Kita buka dulu. Saya tandai yang ini. Saya tandai yang ini. Ini saya tandai di supply yang ini. Memang tidak di retest. Kita tandai naik ke M5. Pak, di M5, ya, di M5 ini kan CS arah kuku nih. Nampak CS arah kuku yang terakhir ini, CS arah kuku ataupun CS arah, yang jelas dia CS arah, CS buy itu yang menjadi supply itu. Nah, kita lihat di M5, nampak dia ditahan oleh MA5 MA10 high. Tentu dia re-entry. Kenapa dia jadi re-entry dan dia juga tertahan di sini? Karena ini ada CS arah awal sell. Oke. Nah, dan dia sekarang kita tengok di M15, kita nampak lagi nih kenapa dia tertahan di sini. Ya kan? Kenapa tertahan di situ? Karena di sini ada lagi. Ya. Ada lagi yang menahan dia apa? Ini dia. Ada lagi supply di sini. Nah, itu dia ditahan di supply, ada MA5 10 high. Nampak? Dan di sini pun ya, arah awal sell. Nampak? Sebelumnya ini tidak ada yang membuat kuat dia. Nih CS arah kuku, rejection. Oke, re-entry dia naik sini, re-entry naik, tidak mampu buy yang ini nih membuat momentum. Memang naik sampai sini dia reject top BB. Ya, reject top BB, dia close bentuk pimbar. Kenapa terjadi bentuk pimbar di sini? Karena di sini ada supply press lagi yang menahan dia. Nampak enggak? Supply press lagi yang menahan dia di sini. Itu penyebabnya. Kita tengok di M5 pun nampak. Itu dia. CS arah kuku yang ini tadi kenapa dia batal nih, di rejectnya, di retestnya ada supply press tadi, dan ini pun supply press nih. Nih, kenapa dia sampai di sini buat shadownya. Oke. Nah, kita tengok ke M15 balik. Jadi, kita udah dapat jawaban kenapa ini terjadi penerjunan. Karena ada arah awal sell ataupun arah kuku nih. Dia break MA5 10 low dan mid BB. Memang tidak didukung dengan setup pull. Ya. Nah, ataupun ini bisa dikatakan setup pull. Nih, ekstrim, TP wajib, ya, MHP, pin bar yang ini, CS arah kuku sell, re-entry. Pak. Nah, intinya dia ada lebih banyak arah menyatakan sell di sini yang menang. Apa enggak? Nih, arah ini udah dibatalkan dengan keluarnya arah ini. Dan arah ini belum ada yang bisa membatalkan. Kenapa dia tidak ada yang bisa membatalkan? Nih, pendukungnya kita analisa tadi. Di M15 ada zone re-entry-nya. MA5, MA10 high. Oke. Nah, di M5 kita tengok ini ada, kita matikan biar nampak. Matikan yang ini dulu. Matikan yang ini. Nah, di sini ada supply yang nahan dia press, maka dia terjadi di sini nih penjenuhan di sini, batalkan kenaikan. Ini penahan dia. Nah, di M5 seri M15 kita lihat lagi dia turun. Yang ini tadi di break menjadi engulfing, menjadi supply press di awalnya. Ketika dia retest naik, disinilah zone re-entry-nya. Nampak? Disitulah sinkronasi dari arah BBMA itu tadi. Arah BBMA menggunakan dua arah. Ketika kita jumpa arah, sebelum kita palitkan
ambil reentry-nya itu menjadi valid atau tidaknya, kita tengok temprem di atasnya lebih dahulu. Adakah arah yang menyatakan arah yang sama dengan arah dari reentry yang akan kita ambil temprem bawah tadi? Contoh M5 kita dapat arah, tentu kita akan menunggu reentry-nya. Jadi cara untuk memvalidkan atau memvalidasi atau memfilterisasi reentry dari M15 tadi itu, arah dari M15 itu, M5 tadi itu, dia harus di M15 ada arah yang sama juga, seperti itu. Oke, ini arah M5. Nih, nampak M5 ada arah. Cara mudahnya, daripada ini bingung, kita coba deh nih. Kita ambil nih vertical line. Kita letak nih CS arah kuku sel. M5 nya ada apa? Kita hitung 3 batang CS. 1, 2, 3. 4, 3 batang CS. Berarti dia arah juga. Ya enggak? Memang reentry-nya udah batal nih, udah terlajak dia gitu kan. Nah, tapi di sini kita dapat arah yang searah. Oh, arah searah yang di sini terdapat ialah sel. Nah, sekarang arah yang ini, arah kuku sel yang ini dengan 15. Oke, tidak ada arah. Ya, tidak ada arah. Berkemungkinan nih reentry ini no momentum ini di sini nanti. Karena dia reject nih MA5, MA10 low nih. Ya enggak? Dia reject, nampak enggak? Nah, reject dan dia naik retest ke area supply itu tadi. Tapi di jawabannya di M5. M5 ada apa di situ? Kita ulang. Ini kita pindah ke sini tadi, kita letak. Nih. Arah 3 batang. Lihat. Kita hitung 1, 2, 3. Pak, arah ini belum ada yang membatalkan CS satupun. CS buy ini tidak ada membatalkan membuat arah buy lagi. Nah, di situ pertanda arah ini masih kuat. Oke, kita turun ke M1. Nah, ini arah dia tadi itu. Nah, jadi karena kita dapat arah di temperan lebih besar tadi itu, tadi saran saya jangan terlalu dihiraukan lagi arah yang ini. Kita cuma perlu menunggu setup entry kita, setup entry sell, karena kita dapat arah ini arah. Kalaupun ada satu arah di temperan paling kecil seperti ini, berlawanan seperti ini, nggak apa-apa, biarkan saja. Kalau mau berani, coba lihat, kita bisa entry sebenarnya di awal situ tadi. Oke, dikukuhkan dengan ini tadi. Tuh, nampak adanya supply ini tadi. Oke, tapi kalau mau aman, boleh tunggu aja, tunggu reentry-nya ini batal. Oke, tunggu aja ininya batal. Oke, tunggu ininya batal, reentry-nya. Nah, ini dia batal. Keluar CS arah awal sel ataupun CS arah kuku seperti arah seperti ini, masuklah di reentry-nya yang ini. Ini reentry-nya. Oke, itu dia caranya, konfirmasinya. Nah, tentu di sini kita lihat bisa kita masukkan SOP yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Nih, reentry ini harus valid. Memang tidak ada arah di sini ya. Nih, sel sebatang ini tentu reentry buy, seharusnya dia sampai di situ kan, reject. Dia reject, memang nggak ada arah tuh sebelumnya nyatakan. Nih, malahan yang ada arah sel nih. Nah, tentu bisa kita kesan juga, ini bisa jadi reentry batal apa valid ya. Nah, kita filter nih reentry kita dapat timeframe pertama. Timeframe kedua kita cari apa? Harusnya ada extreme buy ataupun CS arah kuku yang reentry-nya nanti CS arah kuku sel yang berlawanan dengan reentry kita tadi. Ini contohnya nih CS arah kuku sel yang keluar. Jadi CS arah kuku sel ini punya reentry yang batal. Itu baru kita bisa masuk di reentry tadi itu. Tapi kalau CS arah kuku sel di timeframe keduanya nih valid reentry-nya, maka reentry timeframe pertama batal. Di M15 tadi batal. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat nampak dia valid.
Ya, ingat, balik lagi saya ulangi biar lebih mudah nih. Reentry, ingat reentry. Turun ke M5. M5 ternyata cas arah kuku. Oke, tentu cas arah kuku kita tunggu filterisasinya. Reentry naik. Ini dia reentry dia ke sini. Nah, tunggu ke temperament kedua. Ya kan? Reentry ini valid apa enggak? Nah, di M5, M1. M1 ada cas arah kuku. Nah, ada cas arah kuku seperti ini, tentu kita perhitungkan. Keluar cas arah kuku seharusnya kan reentry H1 tadi, M15 tadi itu menjadi valid karena keluarnya cas arah kuku. Seperti itu. Cas arah kuku di temperan ke 3 ataupun temperan konfirmasi. Tapi kita perlu melihat BBMA, BB-nya seperti apa. Gitu loh. Ada enggak kita di sini tadi mendapat pelemahan dari reentry yang ini tadi, ya, ntar saya pindahin. Ini reentry yang ini. Kenapa saya katakan lemah reentry yang ini nih di M15 nih? Karena reentry yang ini nih dia tidak disokong arah sebelumnya. Itu dia menandakan dia lemah. Dia lebih duluan ada sebelumnya itu arahnya sel. Kita lihat sebelum ini dia membuat reentry ini, kalau kita kesini nantinya valid, ya kita berpegang cas arah kuku di M1 tadi, temperan ketiga tadi, dia tidak ada arah dulu, minimal arah awal bayi tidak ada. Itu dia membuat dia lemah. Dia hanya berupa reentry aja, zone reentry. Nah, tapi perlu kita filterisasi juga. Nah, itulah jawabannya. Nih, rupanya temperan kedua keluar CS arah kuku sel. Kita masih perlu filterisasi. Nah, yaitu reentry CS arah kuku nih betul apa enggak nih? CS arah kuku sel nih valid apa enggak maksudnya. Nah, syaratnya tentu kita filterisasi lagi reentry-nya ini nih, kita turun ke M1. M1 apa yang kita lihat? Di M1 kita lihat ada CS arah kuku. Oke, kita biarkan karena kita tidak akan ambil buy. Karena tadi di M15 kita tidak menjumpai arah di M15-nya sebelum menjadi zone reentry. Ingat, tidak adanya arah buy dulu sebelum dia masuk ke zone reentry M15 tadi. Nah, oleh karena itu kita tidak ambil setup yang untuk ke buy-nya, kita ambil setup cancelnya karena lebih condong, lebih kuat arah dari setelah kita filterisasi itu menyatakan untuk penurunan. Nah, jadi syaratnya kita tunggu reentry-nya ini batal, cas arah kuku ini, batal, keluar cas arah ini. Nih, keluar cas arah ini, arah kuku sel ini. Nah, disitulah kita akan entry saja di sini karena kita ada zone supply base yang menahan dia di sini. Kita entry di sini area mid BB dan MA510 high-nya. Kenapa dia tidak jemput supply yang ini padahal itu press? Ya karena dia berada di zone reentry. Udah masuk zone reentry-nya dia, reentry sel-nya. Jadi di saat seperti ini teman-teman silakan entry ketika dia masuk seperti ini. Zone risk kita yaitu ketika dia break supply yang ini ataupun membuat momentum buy di sini. Nah, seperti itu saja cara simpelnya. Ataupun ketika dia membuat cas arah kuku buy berlawanan, umpamanya seperti itu. Tapi sebaiknya karena ini ada zona penahan dia, berkemungkinan dia bermain di sini, ya kan, baru dia turun ataupun membuat reject top BB ini dan disokong adanya supply ini, tertahanlah dia dan baru dia terjun. Jadi itulah cara menggunakannya dalam trading kita, menggunakan dua arah BBMA ataupun SOP final ataupun SOP power final power. Wah, seperti itulah bahasanya kira-kira. Jadi saya harap dengan membuatnya video ini teman-teman dapat paham. Nanti saya buatkan video selanjutnya untuk lebih mudah teman-teman pahami. Oke, sebelum saya tutup, saya buat tambahan video tadi yang saya jelaskan bagaimana cara kita entry dalam keadaan sideways. Ini nampak terjadi perjalanan. Saya akan menjelaskan sedikit ya, yang untuk lebih rincinya nanti ada video yang sudah saya buat sebelum ini, itu yang lebih rinci. Nah, tapi di sini saya coba
tambahkan sedikit supaya nampak teman-teman gambarannya bagaimana kita trading menggunakan arah, dua arah, atau final SOP power di atas power. Jadi saya jelaskan. Oke, di sini kita dapat arah. Oke, arah CSM, Pak, CSM. Nih CSM. Oke, kita turun. Nah, CSM yang itu tadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Dia berhenti CSM itu di sini CS-nya. Nah, memang entry-nya udah berjalan, ini pasti turun dia nih. Nah, oke. Di sini, oke. Di sini terjadi temperem ketiga itu pas dia, candlestick ketiga itu di M15 pas dia berada di arah M15 itu tadi. Close-nya CS arah itu tadi, yang CSM di M15. Nah, tentu re-entry-nya nih. Re-entry yang kita dapat ialah di sini. Ini re-entry dia. Ya enggak? Inilah yang saya katakan, kita dapat CSM dan re-entry. Jadi ya Pak. Jadi arah dari CSM ini kan arah nih. Kita akan ambil re-entry-nya nih nanti. Tentu di M1 nantinya. Nah, jadi kita perlu konfirmasi. Arah yang ini nih, CSM ini ada nggak arah di temperem atasnya. Nah, itu dia kuncinya. Kita balik ke M15. Nah, seperti yang kita hitung tadi. Oke, ini dia. Kita jumpain ada CSM. Nampak nggak? CSM. Ini ada CSM. Close CSM itulah yang kita hitung. Nah, makanya saya geser dulu nih CSM, kita arahin di situ. Karena untuk M15, untuk di M5-nya itu ada 3 batang CS, makanya di sini dia bermula 1, 2, 3. Nah, sekarang kita pindahin ke sini. Nah, pas pula di situ dia mau re-entry. Ini dia re-entry-nya. Nah, re-entry-nya itu karena MA5, MA10 di situ. Masuknya kita di M1. Oke. Nah, kenapa kita masuk di M1? Karena M1 temperem ketiganya. Nah, lihat kenapa dia terjadi di sini. Lihat. Kita seharusnya kalau entry di sini kita dapat pucuk loh. Didukung adanya supply di sini. Nampak? Entry kita risikokan aja di sini. SL kita di atas sini. Karena ini setup yang paling power, yang biasa yang menjadi favorit saya. Ini setelah kita jumpai ada arah itu tadi. Ya, ada arah M5, ada CSM sell. M15 ada juga CSM. Arah sama arah. Arah M5 yang menjadi ada re-entry-nya ini tadi disokong dia dengan adanya arah juga di M15. Nah, itu udah kuncinya. Nah, di sini pun dapat kita baca nih. Kenapa nih CS arah kuku nih? CS arah kuku. Ya kan memang bukan CS arah kuku, CS arah awal buy. CS arah awal buy. Ya, ini CS arah awal buy-nya bermula dari sini. Close dia pertama kali di atas MA5 high. Ini juga. Nah, dia reject di sini, nampak? Sentuh supply kita. Ini dia langsung turun. Bukan membuat re-entry langsung naik. Ya, karena apa? Karena arah di temperem besarnya yang menjadi acuan kita untuk entry yaitu arahnya sell. Seperti itu. Dan terlebih lagi coba lihat. MA50 berada di atas dan paling kentara sekali ialah BB mencondong ke bawah. Itu dia signalnya sebenarnya. Nah, sekarang kita tengok di M5 pun kita lihat. Jadi syarat power entry itu tadi, candlestick harus berada di bawah MA5, MA10. Ini nampak di bawah. Dan MA5 dan MA10 berada di bawah mid BB nih, di bawah mid BB. Dan mid BB berada di bawah MA50 nih, di bawah. Nampak enggak? Semua setup power tuh dapat arahnya ke bawah. Nah, jadi itulah mengapa di sini kita boleh henjut di sini tadi.
Nih, henjut di sini. Lagi-lagi gunain yang saya katakan. Seandainya kita henjut di sana tadi, tentu zone TP 80% kita ialah di sini. Karena ini demand yang press gitu loh. Ini demand yang press, nampak enggak? Ini demand yang press. Demand yang press di situ. Jadi ketika kita henjut di sini, risiko kita di atas supply yang ini, target kita demand press yang ini, itu udah saya rasa udah lebih dari 1:3 ya rasionya. Nah seperti itu. Jadi ini masih bisa berkemungkinan dia untuk turun. Caranya lagi kita baca arah, baca lagi ke M15. Oke, sekarang di M15 nih. Ini lagi kita pindah ke sini. Ini ada, ini telat nih. Ini arah awal sell ataupun CSM pun boleh meragukan. Intinya kita dapat dia kesan sebagai arah. Oke, kita naik ke M15. Nampak? M15 kita ada dapat arah nih. Ini M15. Kita pindah nih M15. Enaknya tunggu close, tunggu nih. Nih kita hitung. Pas enggak? 1 2 3. Pas ya, 3 batang close ini. Ini dia close-nya M15 di M5, 3 batang nih. Ini dari entry-nya. Kita entry di M1. M1 kita lihat ada nggak setup nyokong dia turun. Nampak? Di M1 kita tengok nih. Nih kita pindahin dulu ya. Nampak? Tidak ada chase arah awal. Nih kalau kondisi saat ini nih kita mau sell, itu sangat cantik sekali. Silahkan sell. Tapi dengan resiko ketika breakout membuat chase arah kuku di sini. Atau semaksimalnya keluar di sini chase arah kuku buy. Oke, kalau yang seperti ini setup udah nggak enjut lagi. Kenapa yang saya galakkan nggak seperti itu untuk setup untuk enjut? Karena saya lebih merekomendasikan satu setup sell saja. Ketika kita temu CSM sekali, ya pertama kali keluar CSM nih. Nah di M5 kita melihat ada setupnya di entry-nya di sini. Nih TP kita di sini tadi. Itulah setup power kita untuk entry. Nah, jadi untuk yang di sini dia masih berkemungkinan naik. Makanya kalau kita entry tadi siap resiko dengan di atas ini, ya. Di atas ini. Ketika break zone itu tadi, maka kita akan cut loss entry kita itu tadi. Nampak? Di situ ada supply juga di situ. Kalau dia tidak mampu break, membuat rejection nanti, boleh kita entry di situ. Oke. Itulah dia. Oke, kita perhatikan, kita tengok apa yang terjadi. Intinya di sini kita masih dapat candle masih di bawah MA5 dan MA10, mid BB dan MA50. Oke. Itu kita tunggu. Nah, di sini dia nampak tunggu satu batang chase ini close. Jika dia membuat arah, kita dapat arah di sini. Tentu kita tunggu di M15 nanti arahnya seperti apa pula. Itu syaratnya. Kalau kita menambah entry, makanya di sini entry kita yang kedua ini seharusnya ada tidak cantik lagi untuk henjut di sini. Karena di sini dia nampak bawah pelemahan. Setelah dia selain adanya demand di sini, dia tidak mampu membuat momentum di M1 nih. Pak dia reject low BB ini. Oke. Itu dia rahasianya. Oke, nih. Tentu nih chase arah nih re-entry dia. Ya kan? Pas di zone kotak ini yang kita buat. MA5, MA10 high on hijau di atas. Ini chase arah. Oke, berarti di sini pasnya untuk kita nunggu re-entry. Oke, kita perhatikan. Akankah ada engulfing di situ atau pelemahan untuk buyer di situ? Kalau ada berarti kita dapat setup untuk sell di situ.
SL kita di sini, tapi ini bukan cetak lanjut yang ini tadi. Nah, kita tunggu, harapan ada engulfing. Oke, dia masih zone re-entry di M5, M15, masih dia berada di zone di bawah MA, masih zone kawasan re-entry, dan berkemungkinan dia naik zone re-entry dia di sini nih, MA5, MA10 high. Oke, tapi syaratnya kita kalau mau entry ini ditunggu di sini. Yang kita tunggu adalah kondisi seperti ini, no momentum buy ataupun re-entry dari CSR kuku buy ini batal. Itu dia. Keluar dari CSR awal ataupun CSR kuku sell, nah maka di situ poin kita untuk masuk sellnya nanti. Ataupun kita tunggu di sini ada supply, ya supply untuk turun dengan adanya no momentum buy ataupun reject.bb. Nah disitulah untuk kita masuk sellnya. Oke, sekarang dia turun mencoba retest press demand yang ini. Oke, tes press demand yang itu. Oke, di sini kita melihat adanya supply yang terbentuk. Oke. Ini press zone, nampak dari tes. Ini zone kita entry seharusnya tadi nih. Entry sini, SL di atas. Ini insya Allah dia kalau seperti ini biasanya akan penurunan ini. Nampak? Itu dia rahasianya itu tadi. Dia nampak terjun. Oke. Nah sekarang kita hanya perlu menunggu keluar CS arah. Ini keluar CS arah sell. Ya, keluar CS arah sell yang ini, maka kita bisa hold. Sini pun kita nampak nih, ini bisa dikatakan head and shoulders nih. Oke, saya tambahan baru nih, head and shoulders. Emang ini perlu ketajaman mata untuk melihat seperti ini. Kenapa dia naik sampai di situ, Pak? Saya tandai lagi, satu lagi. Oke, bukan pakai ini, kita pakai equidistant channel aja. Ini equidistant channel. Geser. Itu dia, Pak. Tengok yang satunya, itu dia, Pak. HNS nya dia cantik ya. Itu sebab dia terjadi sampai di situ, dia kenaikan dia dan tertahan di situ. Selain adanya supply yang sebelah kiri ini tadi, nih, dan sini rupanya di M5 ada head and shoulders di sini. Memang SOP yang ini nih SOP yang tidak cantik ataupun SOP ANS yang prematur ya.
Tapi di M5 kita cukup nampak jelas cantik di sini. Nih, ada demand yang di break ya, support yang ini di break, sama sell yang ini lebih rendah ya. Nah, di sini dia naik sampai sini, pas pula di zone re-entry dan dia lakukan penurunan. Oke, kita tunggu. Baru saya stop. Nah, jadi jangkaan TP yang untuk yang di sini itu yang terdekat jangkaan TP kita ialah di sini. Nih, ada demand press di sini. Ini jangkaan TP. Duh, sorry. Kita buat jangkaan TP-nya di situ. Ataupun di bawah sini nantinya kalau itu di break, ini pun ada supply press juga nih, dan ini lagi sorry demand press, ini juga ada demand press. Tapi jangkaan terdekat kita yang ini pun demand press ya, tapi ini yang lebih cantik karena itu zone re-entry kita. Pak, dia turun. Oke, kita perhatikan dulu baru saya tutup videonya. Akankah sampai di area demand yang telah saya marking zone itu tadi? Oke, cantik ya, dia lakukan penurunan. Nampak, itulah powernya arah itu tadi. Selagi kita pegang arah itu tadi, meskipun ada arah yang berlawanan di temperan kecilnya berlawanan dengan arah temperan besar tadi, maka kita abaikan saja. Kita hanya perlu menunggu mencari supply-nya yang mengkuku ataupun setup sell yang lainnya. Oke, keluar arah ya. CS arah awal sell. CSM. Oke. Di M1 keluar CSM. M5 sekarang dia turun di sini. M15, ingat jangkaan TP kita minimal di sini ya. TP1 lah ataupun TP2 ataupun TP3 di mana yang ini. Oke, TP3, TP2 di sini. Oke, kita tengok di MH1. Nah, di H1 pun berkemungkinan nih di sini. Karena ini juga area demand di sini. Oke. Nah, itulah berkemungkinan dia akan terjadi pemantulan. Tentu pas di situ CS arah kuku. Ya, CS arah kuku tentu ada re-entry-nya nanti berkemungkinan. Jawabannya di H4. H4 apa terjadi? Nah, H4 di situ ada re-entry buy-nya di area sini. Oke, berarti inilah TP1 inilah berkemungkinan besar yang akan dijemput daripada yang ini. Ya, tentu untuk lebih amannya TP 80% kita nanti itu berada di TP1 ini. Kalaupun kita mau hold dengan target TP yang ini, tentu filterisasi re-entry H4 tadi akan batal. Harusnya CS arah kuku ini membuat re-entry dulu dia. Seperti itu. Bisa jadi kalau dia tetap melanjutkan penurunan setelah CS panjang ini membuat CS arah kuku, dia memang tidak naik ke re-entry-nya ini. Kemungkinannya ya, dia akan membuat candle speed di sini nanti. Candle speed di sini tentu re-entry di template M15 ke bawah nantinya, dan dia teruskan penurunan. Re-entry Hespo tadi ataupun H4 tadi akan batal dan dia jemput TP2, TP3 kita. Itu prediksi saya
pergerakannya kemungkinan terjadi. Ataupun re-entry-nya itu nanti valid H4 re-entry buy-nya, dan CS arah kuku ini A1 ini jika jadi CS arah kuku dan dia jemput ke atas menyebut zone re-entry. Tentu di sini nanti kita filterisasi lagi valid atau tidaknya. Kita tengok di D1 seperti apa. Nah, D1 dia masuk zone re-entry sell dari CS arah kuku yang ini. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya di sini lumayan cukup kuat ya supply yang ini. Cari demand yang ini. Nampak tandanya dia membuat rejection. Nah, jadi syarat untuk berbalik dia di sini nanti, karena ini 10 menit lagi menuju 1 jam close. Jadi solusinya kita perlu melihat di time frame kecil. Nih di M5 kalau ada CS arah awal buy kita wajib cut profit, ataupun di M1 harus ada CS arah kuku buy. Nah, kalau keluar CS arah kuku buy di M1 ini nanti kita wajib cut profit entry kita yang ini tadi. Nah, di sini memang kita harus cut profit karena di sini dia dapat isyarat setelah re-entry CS arah ataupun CSM ini dia tidak mampu membuat arah lagi awal sell. Apa enggak, dia rejection, ini lagi ada pimbar. Itu pertandanya kita wajib cut profit sekarang. Semua entry kita cut profit untuk lebih amannya. Nah, cut profit ini nampak pin bar rejection ini yang buy ini. Itu jawabannya di M1 pun kita nampak. Di M1 CSM yang ini membuat re-entry-nya udah batal re-entry-nya. Nampak dia naik, ini sell dia turun, tidak ada momentum setelah re-entry dia ini tadi. Tidak ada momentum sell, ditahan dia adanya demand di sini. Ini demandnya. Nah, itu dia yang menahan dia. Mbak, itulah alasannya kenapa saya bilang kita harus cut profit. Nampak CS arah kuku. Itulah alasan dia. Oke, nampak ya. Di sini setelah saya katakan harus cut loss tadi, cut profit tadi, dengan adanya rejection ini dan tidak ada CS arah selepas re-entry dari CS arah yang ini, CSM yang ini, dan buat re-entry dan dia tidak mampu membuat arah lagi ataupun momentum. Jangankan momentum, arah awal sell aja dia tidak mampu dia buat di sini. Dengan pertandanya adanya rejection ini dan rejection dari CS pin bar buy yang ini, itu yang saya katakan kita wajib cut profit tadi itu. Ternyata memang benar valid dengan cara pembacaan yang saya katakan tadi itu. Oke, keluar CS arah kuku di sini. Nampak CS arah awal dan CS arah kuku. Dan kita lihat di M5 nya seperti apa. Nah, CS di M5 di sini dia telah menjadi CS arah kuku. CS arah awal buy. Pak, kita hitung 5 batang CS. 1 2 3 4 5. Nah, pas di CS ini menjadi CS arah kuku di M1 dan di M5 dia menjadi CS arah awal buy. Nah, itulah dia cara pembacaan menggunakan dua time frame sebagai arah kuku kita sebelum entry ataupun cut dari entry yang kita tadi. Nah, intinya kembali kepada jika kita lihat tiada momentum ataupun arah selepas re-entry seperti ini tadi, maka di situ konsekuensi kita harus cut profit. Dan didukung dengan adanya di M15 yang kita lihat tadi, di sini ada supply juga yang lumayan kuat di sini pertandanya, ya.
namun tidak menutup kemungkinan dia masih bisa turun. Kenapa? Karena di sini masih ada CSM ya, dan re-entry-nya di sini. Re-entry di S1. Kalau ini close 2 menit lagi, tentu dia berkemungkinan masih ada re-entry untuk turun. Namun kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena zone re-entry dia satu ini, kalau ini jadi CSR tentu dia akan naik dulu ke sini, seperti itu. Atau kalau dia tidak naik ke zone re-entry dia ini, nanti setelah dia membuat CSR awal ataupun CSR kuku, nantinya dia harus membuat candle speed ya, sell, buy, CS yang kecil. Nah, itulah nanti zone entry kita di time frame lebih kecilnya L15 ke bawah, dan baru dia lanjutkan penurunan dia nantinya. Lebih kurang seperti itulah forecast dan pembacaan pergerakan market menggunakan 2 arah pengkuku yang kita gunakan ya, dari SOP final power yang telah saya ajarkan sebelumnya ini. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jika ada hal yang baru ataupun power lagi yang ingin saya tambahkan dalam kombinasi analisa ini, nanti saya buatkan videonya di video selanjutnya. Jadi untuk sementara ini saya cukupi dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.